Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan juga rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktarini, dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, berita pertama mengenai Komisi 2 DPR RI yang akan terus mengawasi proses penyelesaian sengketa pertanahan yang terjadi di Rempang agar keadilan dan hak-hak masyarakat Pulau Rempang dapat dipenuhi oleh penyelenggara negara. Eksekusi pengosongan lahan di Pulau Rempang, Batam berakhir ricuh. Aparat keamanan dari unsur kepolisian dan TNI bentrok dengan warga yang menolak relokasi lahan karena pembangunan proyek strategis nasional. Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera mengkritik pemerintah atas insiden kericuhan dan tindakan represif aparat terhadap masyarakat di kawasan Pulau Rempang. Mardani menyebut masyarakat kerap kali menjadi korban kekerasan dan intimidasi saat berhadapan dengan penguasa, khususnya dalam kasus sengketa agraria. Ia menegaskan Komisi 2 akan terus mengawasi proses penyelesaian sengketa pertanahan yang terjadi di Rempang, agar keadilan dan hak-hak masyarakat Pulau Rempang dapat dipenuhi oleh penyelenggara negara. Penguasa mesti rendah hati, jangan ambil tindakan paksa ya, karena negara itu wajib melindungi segenap tumpah darah masyarakat sudah puluhan tahun di sana, dan karena itu kami sesalkan dan kami betul-betul akan awasi bagaimana penyelesaian Pulau Rempang ini berpihak kepada masyarakat. Sudah berkomunikasi dan BPN sedang mengecek akurasinya karena memang administrasi pertanahan di kita kadang-kadang masih tumpang tindih. Tetapi jangan semata karena sudah punya HPH atau HPL maka kemudian melakukan tindakan yang membuat rakyat menjadi korban. Kami ingin semuanya diselesaikan dengan cara yang seksama, penuh adab, dan orientasinya menjaga masyarakat. Panji dan Bari, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, sebagai upaya untuk mengembangkan kawasan ekonomi khusus atau kepariwisataan Mandalika, di sini Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan afirmatif baik dari sisi kebijakan maupun juga anggaran. Progres pembangunan kawasan ekonomi khusus atau KEK Pariwisata Mandalika menemui sejumlah tantangan, salah satunya dalam hal menarik minat investor untuk berinvestasi. Untuk itu Komisi 11 DPR RI menilai diperlukan penyertaan modal negara atau PMN guna mempercepat pembangunan infrastruktur dasar KEK Pariwisata Mandalika. Anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengungkapkan, saat ini usulan PMN sebesar 1,19 triliun rupiah untuk KEK Mandalika masuk dalam tahap pendalaman. Menurutnya perlu ada intervensi dari pemerintah melalui kebijakan afirmatif, baik dari sisi kebijakan maupun anggaran, untuk mengembangkan KEK Mandalika. Kalau negara yang turun tangan menunjukkan keseriusannya membangun infrastruktur dasar, maka saya yakin swasta akan datang. Dalam bentuk apapun, maupun investasi korporat maupun investasi pribadi untuk ikut merapikan pariwisata, peluang bisnis yang ada. Saya yakin itu, maupun restoran, maupun penginapan, hotel, dan sebagainya. Anggota Komisi 11 DPR RI lainnya Wartiah berkomitmen akan terus mengawal usulan PMN yang diajukan dalam rangka pengembangan KEK Pariwisata Mandalika. Harapannya, KEK sebagai kawasan penunjang sirkuit Mandalika dapat segera terwujud. Saya melihat PMN yang diberikan kepada untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus ini sangat diperlukan ya. Mengingat sirkuit Mandalika ini memang butuh terus pengembangan infrastruktur karena ada event-event internasional yang berdampak terhadap ekonomi daerah. Alfat Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Pengelolaan sampah di Pasar Induk Among Tani, Kota Batu, Jawa Timur menjadi sorotan Komisi 5 DPR RI. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi Warga sini tidak mengizinkan.
masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Komisi 5 DPR RI menegaskan agar segera mengupayakan program pengelolaan sampah yang lebih baik serta memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan sampah di Pasar Induk Among Tani, Kota Batu. Pengelolaan sampah di Pasar Induk Among Tani, Kota Batu, Jawa Timur menjadi sorotan Komisi 5 DPR RI saat meninjau kesiapan operasional pasar yang dibangun menggunakan APBN senilai Rp166 miliar. Anggota Komisi 5, Sri Rahayu menekankan pentingnya sistem pengelolaan sampah yang baik mengingat jumlah sampah yang dihasilkan oleh pedagang di sana cukup besar. Lebih lanjut, ia berharap kunjungan kerja ini dapat membantu meningkatkan pengelolaan sampah di Pasar Induk Among Tani dan memberikan solusi yang dapat diimplementasikan untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di sekitar pasar. Untuk sistem pembuangan sampah sebenarnya kan IPAL-nya kan udah dibangun sudah ada, tetapi kita mengharapkan bahwa apapun di pasar ini kan sampahnya sampah fisik yang untuk pedagang-pedagang itu kan banyak juga, sehingga perlu dikelola dengan baik. Mengusulkan yang TPS yang kemarin menjadi persoalan, kami berharap untuk ditindaklanjuti oleh Cipta Karya, Ditjen Cipta Karya tadi sudah memberikan kesanggupan untuk itu. Anggota Komisi 5 DPR RI Sadar Restuati mengatakan, Komisi 5 akan segera mengupayakan program pengelolaan sampah yang baik dengan menyediakan tempat penampungan sampah sementara. Yang perlu dikembangkan ini belum ada pengelolaan sampahnya. Ya, TPS 3R-nya nanti kita persiapkan ya, karena memang pasar memang harus ada. Mungkin kemarin kelupaan untuk menganggarkan TPS 3R-nya. Insya Allah sesegera mungkin untuk segera program. Selamat Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI menilai penyertaan modal negara seharusnya dapat memperkuat peran BUMN sebagai pelaku pembangunan serta mendukung program prioritas nasional. Oleh karena itu, BHKN DPR RI menegaskan akan menindaklanjuti temuan berulang terkait PMN tersebut. Dari hasil pemeriksaan atas penyaluran PMN tahun 2015 hingga 2018, BPK menemukan sejumlah temuan yang berpotensi menimbulkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan tujuan pemberian dana PMN tidak tercapai. Temuan BPK tersebut menjadi perhatian Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI dengan mendorong perusahaan BUMN menyelesaikannya dan mencegah terjadinya temuan berulang. Anggota BHKN DPR RI Ahmad Najib menyoroti salah satunya temuan BPK terhadap BUMN penerbangan, yaitu pada Angkasa Pura II dan Dirgantara Indonesia. Temuan tersebut perlu ditelaah dan segera ditindaklanjuti, karena pemberian PMN seharusnya membuat BUMN memperkuat perannya sebagai pelaku pembangunan dan mendukung program prioritas nasional. Adanya temuan berulang yang biasa dapat oleh BUMN ini menjadi perhatian kita. Ini artinya menandakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berjalan dengan baik di BUMN tersebut. Nah, tentu kita ingin mendengarkan secara langsung bagaimana langkah-langkah menyelesaikan itu.
temuan berulang ini kan seharusnya bisa selesai. Tidak perlu berulang-ulang setiap tahun menjadi temuan BPK. Nah, kita mendorong BUMN tersebut lebih patuh. Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI pada Angkasa Pura II, ditemukan perhitungan dan pemanfaatan keseluruhan sisa dana real PMN tunai. Akibatnya, Angkasa Pura II tidak bisa segera menentukan, memanfaatkan, dan mengoptimalkan keseluruhan sisa real dana PMN tunai untuk keperluan selanjutnya. Dari Banten, Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI mendorong Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional untuk segera mengambil kebijakan dalam menstabilkan harga pangan dengan tetap memperhatikan pendapatan para petani. Dari data Badan Pangan Nasional, harga beras terus mengalami kenaikan, sedangkan harga bawang merah anjlok. Anggota Komisi 4 DPR RI memberi peringatan pada Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional agar segera mengatasi fluktuasi harga pangan yang terjadi belakangan ini dampak dari fenomena El Nino. Firman Subagio menyebutkan, Komisi 4 DPR RI telah berkali-kali memperingatkan Kementan dan Bapanas terkait ketersediaan dan harga bahan pangan. Kementan dan Bapanas harus segera mengambil kebijakan untuk menstabilkan harga bahan pangan dengan tetap memperhatikan pendapatan para petani. Daerah atau desa-desa yang basisnya adalah untuk tanaman hortikultura bawang merah, menyampaikan bahwa dia menjual bawang merahnya hanya diberi harga 10.500. Dengan 12.500 saja, itu mereka menyampaikan masih belum dapat untung, apalagi 1.500. Dan mereka menyampaikan kalau seperti ini pemerintah membiarkan, petani akan hidup dari mana? Nah, ini persoalan serius. Oleh karena itu ini yang menjadi perhatian kita dari anggota Komisi 4, sehingga kami juga minta agar pemerintah itu segera mengambil sikap cepat. Pertama adalah melakukan stabilisasi harga bawang merah ini, minimal adalah harga keekonomisan. BMKG memprediksi puncak fenomena El Nino terjadi hingga bulan September ini, mengakibatkan sejumlah besar wilayah Indonesia mengalami kekeringan. Hal tersebut juga berdampak pada produktivitas sektor pertanian dalam negeri. Panji dan Tegar, TVR Parlemen, melaporkan. Kejahatan cyber semakin merajalela. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah.
demi masa depan bangsa Indonesia. Kembali di TVR 09. Bukan hanya masyarakat saja yang dirugikan, bahkan lembaga negara pun tak luput dari para hacker. DPR RI menyayangkan lemahnya upaya dari pemerintah untuk mencegah peretasan situs dan judi online. Guna meningkatkan sistem perlindungan data, DPR RI mendorong adanya koordinasi antar lembaga dan juga penegak hukum sehingga situs resmi tidak mudah diserang oleh para hacker serta kegiatan judi online dapat segera diberantas. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Kejahatan di dunia siber semakin hari semakin mengkhawatirkan. Bukan hanya merugikan masyarakat, instansi lembaga negara pun tak luput hacker. Belum lama ini akun YouTube DPR RI pun diretas. Dalam laman tersebut muncul promosi dan kegiatan judi online. Kejahatan siber di Indonesia saat ini bahkan sudah menyentuh akses data pribadi masyarakat. Hal ini sangat membahayakan karena data pribadi masyarakat atau situs resmi negara dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Upaya pemerintah dalam mencegah peretasan situs dan pemberantasan judi online masih sangat lemah. Pemberantasan judi online tidak cukup hanya dengan memblokir situs saja, namun diperlukan upaya lebih keras untuk menutup total akses perjudian online. Penanganan yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dinilai masih konvensional. Padahal praktek judi online telah menggunakan kecanggihan teknologi. Ini buat masukan juga buat Kominfo bagaimana harus ada cara untuk bisa membatasi. Ya, ada cara yang lebih hebat lagi gitu ya dari Kominfo. Kenapa? Karena selama ini yang kalau saya lihat, kalau situs pornografi dan lain-lain itu kalau di war room-nya Kominfo itu ditangani langsung dengan AI. Tapi kita datang ke tempat judi, pengawasan judi online ini masih diawasi oleh manusia. Kami juga heran kenapa ada pembedaan itu. Sebenarnya itu bisa jadi catatan. Saya pernah melihat ada negara-negara lain ya, contoh yang memang secara keras mereka tidak bisa diakses sama sekali. Tapi kan sekarang ada VPN. Semua orang juga udah tahu bagaimana menggunakan VPN. Pornografi diakses lewat VPN, judi lewat VPN gitu kan. Nah tapi sekarang walaupun itu bisa, ya kita harus lebih aktif lagi mengejar secara teknologi, baik menggunakan artificial intelligence. Guna mencegah terjadinya kembali peretasan situs milik DPR RI yang digunakan untuk judi online, Sekretariat Jenderal DPR RI menegaskan akan memperkuat sistem keamanan seluruh akun media sosial DPR RI. Untuk itu, Setjen berkomitmen membentuk gugus tugas sebagai asistensi dan antisipasi kejahatan siber di media sosial. Tentu ini menjadi lesson learn yang berharga, hikmah yang harus kita ambil ya. Untuk menjadi perhatian semua pengelola akun medsos, terutama yang ada di DPR atau lingkungan DPR RI. Karena ternyata akun medsos di DPR RI ini kan sangat banyak. Bukan hanya medsos yang berada dalam pengelolaan Biro Pemberitaan, tetapi juga setiap unit kerja dan juga AKD-AKD. Ke depan kita akan memperkuat CISER yang sudah ada di Pustekinfo dengan membuat semacam gugus tugas atau task force ya, yang akan kita berikan bukan hanya edukasi tetapi asistensi kepada semua pengelola akun medsos sebagai bentuk antisipasi kita ke depan. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menyebut kerugian masyarakat akibat game judi online mencapai 27 triliun tiap tahunnya. Mayoritas korban adalah masyarakat berpenghasilan rendah dan anak di bawah umur yang tergiur untuk terus mencoba peruntungan. Tak jarang, kecanduan judi online menyebabkan masyarakat melakukan segala cara untuk terus melanjutkan permainan, termasuk mengambil pinjaman online.
Ya namanya hacker itu kan seperti kriminal ya. Mungkin tingkatannya itu kalau dibanding tahun 2020, 2021 itu juga terus meningkat kemampuan untuk meretasnya. Oleh karenanya kita perlu instrumen negara seperti BSSN yang selalu senantiasa memeriksa apakah keamanan data, keamanan server itu dari institusi negara itu selalu up to date dan juga mumpuni untuk bisa diserang oleh hacker-hacker yang terkini. Saat ini pengguna internet di Indonesia sangat tinggi. Untuk itu perlu adanya peningkatan sistem perlindungan data, koordinasi antar lembaga, dan penegakan hukum, sehingga situs resmi tidak mudah diserang oleh para hacker, serta kegiatan judi online dapat segera diberantas. Tim Redaksi TVR Parlemen melaporkan. Nah, Anggun dan juga pemirsa, Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara yang tengah dibangun Indonesia ternyata bukan satu-satunya kota baru yang tengah dirancang di dunia. Betul sekali Umam, di sini memang ternyata banyak negara yang sedang berlomba-lomba membangun kota baru dengan konsep modern, futuristik, namun juga berkelanjutan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Indonesia ternyata bukan satu-satunya kota baru yang sedang dibuat. Di belahan dunia lain, pemirsa, juga negara-negara di dunia sedang berlomba-lomba untuk membangun kota baru dengan konsep modern, futuristik, dan juga berkelanjutan. Seperti di negeri jiran Malaysia yang merancang kota masa depan Penang Biodiversity, kemudian ada kota futuristik Neom di Arab Saudi, kota Telosa di Amerika Serikat, dan tentu saja IKN Nusantara di negara kita tercinta, Indonesia. Bagaimana konsep rancangan kota-kota baru dunia ini? Mari kita simak informasinya dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini.
Pemirsa TVR Parlemen, tahukah kamu kalau saat ini negara di dunia sedang berlomba-lomba membangun kota baru? Mulai dari kota administrasi baru hingga ibu kota baru seperti yang tengah dibangun di Indonesia. Kota-kota baru ini berkonsep modern futuristik hingga pembangunan yang berkelanjutan, mulai dari infrastruktur, transportasi, hingga teknologi pangan. Penasaran? Yuk kita intip bagaimana konsep pembangunan dari beberapa kota-kota baru berikut ini. Kota baru yang pertama berada di negeri jiran Malaysia, yaitu proyek Penang Biodiversity atau pengembangan 3 pulau buatan dengan luas mencapai 1.821 hektar. Proyek ini dibangun di lepas pantai Pulau Penang untuk pemerintah negara bagian. Nantinya, pulau-pulau yang mirip bunga lili ini diharapkan dapat menampung 15.000 hingga 18.000 penduduk. Kemudian, mereka akan dihubungkan oleh jaringan transportasi otonom tanpa mobil. Sebagian besar gedung yang ada di pulau tersebut bakal dibangun menggunakan kombinasi bambu, kayu, dan beton yang dihasilkan dari bahan daur ulang. Disebut dengan biodiversity karena kota baru ini akan dilengkapi dengan penyangga ekologis yang ditempatkan di setiap wilayah dalam mendukung keanekaragaman hayati. Dari Malaysia, kita pindah ke Arab Saudi. Pembangunan megacity Arab Saudi The Line di Neom telah dimulai di Provinsi Tabuk, Barat Laut, Arab Saudi. Pertama kali diumumkan pada tahun 2017, Neom direncanakan menjadi kota tercanggih di dunia dengan berbagai fitur canggih seperti taksi terbang dan pelayan robot. Struktural paralel gedung pencakar langit di kota ini terbungkus cermin yang memanjang lebih dari 170 km yang disebut sebagai The Line. Neom akan menjadi kota pertama di dunia yang ditenagai oleh energi terbarukan, termasuk tenaga angin, matahari, dan hidrogen. Penghuni The Line akan hidup dalam masyarakat yang saling terhubung, yang dijalankan oleh kecerdasan buatan yang dirancang untuk hidup berdampingan dengan alam. Menurut situs Neom, lebar kota hanya 200 meter, namun memiliki panjang hingga 170 km dan menjulang hingga 500 meter di atas permukaan laut. Tidak akan ada jalan, mobil, atau kendaraan beremisi lainnya, dan 95% lahannya akan dilestarikan untuk alam. Tidak seperti kota-kota tradisional lainnya, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di kota Neom akan diprioritaskan lebih dari transportasi dan infrastrukturnya. Kota baru tak hanya dikembangkan oleh pemerintah saja loh pemirsa. Di Amerika Serikat, miliarder Mark Lore berencana untuk membuat kota megah di tengah padang pasir. Nama kota itu adalah Telosa, yang bertujuan untuk fokus pada solusi berkelanjutan. Telosa digadang-gadang mampu menampung hingga 5 juta penduduk. Pembangunannya telah diumumkan pada September 2021 yang lalu. Direncanakan selesai pada tahun 2030, pemimpin proyek berharap 50.000 orang tinggal di Telosa dari kelompok yang beragam dan direncanakan untuk terus tumbuh menjadi 1 juta pada tahun 2050 dan 5 juta pada tahun 2070. Telosa akan dibuat menjadi 36 distrik serbaguna sehingga penduduk mendapatkan semua kebutuhan dalam 15 menit berjalan kaki. Telosa akan menggunakan energi terbarukan untuk pembangunan berkelanjutan dan mengurangi polusi dan pemanasan global. Kendaraan otonom akan menjaga jalan tetap aman dan dapat menghemat ruang bagi pejalan kaki dan ruang untuk komunitas. Pendidikan yang dapat diakses, pelatihan kerja, dan perawatan kesehatan juga merupakan bagian utama dari rencana kota Telosa ini. Dan yang sedang dibangun tak lain adalah Ibu Kota Nusantara atau IKN yang direncanakan akan menjadi ibu kota baru bagi Indonesia. Selain wilayah yang dinilai bebas bencana seperti gempa bumi, IKN yang dibangun di Kalimantan Timur dinilai akan menjadi ibu kota strategis di tengah-tengah Indonesia. Dibangun dengan mengusung konsep hijau dengan atap-atap gedung berpanel surya, rencananya 70% wilayah IKN akan menjadi ruang terbuka hijau. Mengusung tema Smart City atau kota cerdas, IKN akan memiliki transportasi yang memaksimalkan kendaraan umum dan kendaraan otomatis. IKN dibangun dengan konsep kota 10 menit, di mana masyarakat bisa mengakses aneka fasilitas publik seperti taman atau sekolah, hanya dengan waktu 10 menit saja melalui berjalan kaki dan atau transportasi umum. Konsep Smart Living IKN diharapkan menjadi kota acuan bagi pembangunan kota-kota di Indonesia lainnya. Karena IKN akan menjadi kota bagi pegawai pemerintah pusat,
sehingga diharapkan mampu mengubah budaya kerja yang baru bagi pegawai pemerintahan di Indonesia. Nah, itu tadi beberapa kota baru yang tengah dibangun di berbagai belahan dunia. Tentunya pemirsa TVR Parlemen sudah tidak sabar kan untuk mengunjungi kota-kota di masa depan ini? Kita doakan yuk, semoga pembangunan kota-kota baru ini berjalan lancar. Sekian liputan Intips kali ini, sampai jumpa. Dan pemirsa, di penghujung acara ini kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini Rabu 13 September 2023. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat terdapat rapat kerja Komisi 1 DPR RI dengan Menteri Pertahanan dan juga Panglima TNI, beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, dan juga Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Dengan agenda penyesuaian RKA Kementerian Pertahanan atau TNI Republik Indonesia tahun anggaran 2024. Sedangkan di siang harinya pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 7 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Anggun Oktarini dan juga rekan saya Umam Hidayat, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.